Salatullah, salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang masalah keluarga lagi, tentang 10 dosa seorang bapak kepada anak. 10 dosa besar seorang ayah kepada anaknya. Apa saja 10 dosa besar itu? Tentu kajian ini lebih fokus kepada bapak-bapak ya. Ibu-ibu di atas dengar saja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa anak itu adalah anugerah yang luar biasa yang Allah titipkan kepada kita. Makanya para nabi mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dianugerahkan anak-anak kepada mereka. Karena kita tahu bahwa keturunan itu adalah anugerah untuk meneruskan cita-cita seorang ayah kepada anak. Kita lihat rata-rata para nabi yang punya anak, anaknya jadi nabi. Seperti umpamanya Nabi Daud punya anak Sulaiman, Sulaiman jadi nabi. Kemudian Nabi Ishak punya anak Yakub jadi nabi. Kemudian Nabi Zakaria punya anak Nabi Yahya jadi nabi juga. Artinya keinginan para nabi itu kalau mereka punya anak, mereka meneruskan estafet perjuangan mereka. Itu di dunia. Dan di akhirat tentunya anak itu diharapkan oleh orang tuanya jadi syafaat. Makanya kenapa dalam sebuah hadis ada seorang yang di sorga itu berpindah-pindah dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Jadi orang ini bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, amalku tidak cukup. Kenapa kau letakkan aku di tingkatan sorga yang tinggi ini? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, bistighfari waladaki iyak. Itu karena istighfar putramu kepadamu. Artinya bahwa keberadaan anak di dunia ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat. Maka jangan pernah sia-siakan keberadaan mereka. Ada 10 dosa besar yang ingin saya jelaskan. Yang sadar ataupun tidak seorang ayah itu melakukannya, termasuk boleh jadi kita-kita di sini yang punya keturunan tentunya. Kita akan sebutkan 10 dosa besar ini secara global, baru kita rinci satu persatu. Yang pertama, ada ayah itu yang tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya. Bahkan yang lebih parah,
terkadang dia menyuruh istrinya untuk bekerja, istrinya pula yang cari nafkah untuk anak-anaknya. Atau karena sebab, boleh jadi mungkin suami sudah menceraikan istrinya dan dia tidak bertanggung jawab, akhirnya kemudian yang membesarkan anak-anaknya justru mantan istrinya. Atau mungkin dia safar terlalu lama, mungkin bertahun, tidak pernah mengirim apapun kepada keluarganya, istrinya juga yang menjadi beban bagi anak-anaknya. Atau mungkin karena menikah lagi, poligami, sibuk dengan istri kedua, lupa dengan anak-anaknya. Atau macam-macam sebabnya. Intinya bahwa ada sebagian ayah itu yang tidak tanggung jawab kepada anak-anaknya. Ini dosa besar, tidak boleh dilakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, adamul adli fil hibati wal atha. Ketidakadilan seorang ayah terhadap anak-anaknya, baik dalam hibah ataupun pemberian, akhirnya mengakibatkan kebencian anak kepada orang tua, permusuhan anak kepada orang tua, hasadnya sesama anak dengan anak yang lainnya, ataupun terjadi perselisihan. Lah ini juga dosa besar, tidak boleh. Ayah itu harus adil dengan anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, akhdul amwal lil aulad bidzulmi wal i'tida. Seorang ayah yang mengambil harta anaknya. Karena pernah terjadi juga ayahnya ini tukang judi. Jadi kalau kalah itu selalu minta sama anaknya. Terkadang diambil pula harta anaknya secara zalim dan juga melampaui batas. Tidak boleh ayah itu mengambil harta anaknya kecuali dengan syarat. Nanti saya akan sebutkan syarat-syaratnya. Kemudian yang keempat, seorang ayah yang tidak pernah mengajarkan agama kepada anaknya, tidak pernah mengajarkan akhlak dan adab kepada anak-anaknya, tidak mengajarkan tauhid, akidah, salat, dan perkara-perkara agama yang lainnya, sehingga anaknya tumbuh jahil, tidak tahu siapa Tuhannya, siapa nabinya. Na'udzubillah. Ini kezaliman, dosa besar. Ayah membiarkan anak tidak diajari agama. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, seorang ayah yang membiarkan anak-anaknya berlaku maksiat. Entah kemudian anak perempuannya buka aurat, tidak pakai jilbab, dibiarkan saja. Anak laki-lakinya kemudian dugem sana sini, tidak pernah pulang, tidak pernah melihat siapa kawannya, jahat baikkah dia, tidak punya kecemburuan sama sekali. Lah itu disebut dayus, dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dosa besar, tidak boleh ayah membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah keluarga dan anak-anaknya. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, zalim kepada anak-anaknya, khususnya kepada anak perempuannya. Ada seorang ayah itu yang memaksa anak wanitanya atau gadisnya itu menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya. Padahal pernikahan itu harus dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Tapi ada sebagian orang tua itu tidak peduli. Entah karena unsur harta, nampak calonnya walaupun sudah tua tapi kaya, kau harus nikah dengan dia biar kita kaya umpamanya. Atau sebaliknya, ayah membiarkan anaknya mencari jodoh seperti membeli kucing dalam karung. Entah jodohnya itu salatkah dia, muslimkah dia, baikkah dia, jahatkah dia, enggak peduli. Ini juga yang nomor 7 juga sama.
Yang nomor 6 ya. Kemudian yang nomor 7, yang nomor 8, ataupun mungkin ada orang tua itu yang memaksa cerai anaknya karena tidak suka mungkin istri daripada anaknya atau suami daripada anaknya, dia paksa untuk cerai. Ini tidak boleh kezaliman, kecuali karena maslahat agama kan ya. Ataupun seorang ayah yang mencaci, memaki ataupun merendahkan anaknya di hadapan orang lain, dan itu sering terjadi baik kepada anak yang masih anak-anak ataupun anaknya sudah dewasa. Enggak boleh, seorang muslim bukan pelaknat, bukan pencaci, bukan pemaki. Kemudian juga ada sebagian orang tua itu, seorang ayah yang tidak suka karena kelahiran anak perempuannya. Dia pengennya anak laki-laki, keluar anak perempuan. Kemudian dia hamili lagi istrinya, pengen punya anak laki-laki, punya anak perempuan lagi. Asih perempuan saja 12 orang tuh. Akhirnya benci dia. Ini adat jahiliyah, perempuan laki-laki sama saja dalam Islam itu. Dan yang terakhir tentunya mendoakan laknat, mendoakan keburukan orang tua kepada anaknya. Inilah 10 dosa besar, tidak boleh dilakukan seorang ayah kepada anaknya. Baik, kita rinci satu-satu. Yang pertama, ada seorang ayah itu yang tidak bertanggung jawab. Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang baik dengan keluarganya, dan aku sudah mencontohkan bagaimana aku baik saat bermuamalah dengan keluargaku, kata Nabi. Lah, salah satu kebaikan seorang ayah adalah memberikan nafkah. Itu kewajiban dia. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 233 itu, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban seorang ayah itu memberi makan dan pakaian kepada mereka keluarganya dengan cara yang baik. Dan nafkah wajib seorang ayah itu, satu, memberikan tempat tinggal. Jangan ditelantarkan keluarganya, termasuk anak-anaknya. Yang kedua, memberi makan dan minum. Itu tanggung jawab seorang ayah. Kemudian mencari obat kalau seandainya anak-anaknya sakit, bawa ke dokter, beli obat di apotek. Kemudian mendidik. Kemudian menafkahi pendidikannya. Ini 5 kewajiban seorang ayah tuh. Salah satunya adalah memberikan nafkah. Karena tadi saya katakan, ada seorang ayah itu yang tidak bertanggung jawab. Justru dia enak-enak aja hidupnya tuh. Justru istrinya yang mencari, disuruhnya istrinya keluar negeri, kawan. Disuruh ke Singapura, disuruh ke Arab Saudi, disuruh ke Hong Kong, disuruh kemana lagi, jadi pembantu di luar negeri. Coba, dia hanya ongkang-ongkang di rumah tuh. Dia pula yang merawat anaknya, istrinya yang suruh banting tulang cari kerja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini namanya dunia terbalik namanya. Jadi kewajiban seorang ayah lah yang bekerja keras, bukan istri yang suruh bekerja keras. Karena ada suami-suami yang tipe seperti itu tuh. Jadi suruhnya istri kerja, dianya pula tak kerja. Ataupun tadi terkadang mungkin seorang suami di safar, dia safar lama, entah bekerja di mana, bertahun-tahun sampai hilang kabarnya. Kalau dia mati mana kuburannya gitu. Kalau ada orangnya tak jelas alamatnya, kadang-kadang pusing tuh keluarganya, padahal masih hidup dia. Lah ini masalah kan gitu. Atau tadi karena poligami, nikah dengan yang kedua, beda daerah pula tuh. Lebih lama di istri keduanya, istri tuanya dibiarkan sampai menelantarkan anak-anaknya. Atau yang lebih banyak di masyarakat terjadi ini biasanya kalau suami sudah menceraikan istrinya, kemudian hak asuh diambil oleh istrinya. Itu suami tidak pernah nengok anaknya itu.
Jangankan ngirim uang, nengok pun tidak. Nanya pun tidak. Ini kan bahaya, dosa besar, ikhwatu fiddin. Padahal Nabi SAW mengatakan dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar engkau keluarkan untuk orang miskin, lalu satu dinar engkau berikan nafkah kepada keluargamu, yang terakhir ini yang paling baik kata Rasul. Jadi kalau kita kemudian menginfakkan harta kita untuk keluarga, itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan menginfakkan harta ini kepada orang lain. Apalagi na'udzubillah sampai ditelantarkan anaknya jadi pengemis, bahkan diajari ngemis lagi. Saya kadang-kadang miris ya kawan, kalau lewat di lampu-lampu merah itu, kadang anak-anak gedor-gedor kaca gitu kan, bawa lap kaca, bang katanya kan, ini anak siapa sebenarnya ini? Mau kita ambil takut disuruh nyulik nanti kan. Kita masukkan pesantren aja lah anak kayak gini kan. Ya, belum tentu juga orang tuanya mau kan. Cuman miris saja, ini anak siapa? Kadang-kadang malam-malam ikhwan, saya pernah jam 1 malam di lampu merah itu. Enggak tahu orang tuanya ada di mana, sembunyi di mana tuh. Anaknya keluyuran di sekitar lampu merah tuh. Coba, karena na'udzubillah, di mana akhlak seorang ayah kayak gini nih? Dosa besar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak adil. Ini yang banyak juga di masyarakat kita. Dahulu ada seorang sahabat namanya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Nu'man ini adalah sahabat yang pertama lahir pasca hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah dari kalangan Ansar. Kalau sahabat yang pertama lahir di Madinah pasca hijrah dari kalangan Muhajirin, Abdullah ibn Zubair. Kalau dari kalangan Ansar, Nu'man bin Bashir. Yang kalau antum belajar kitab Arba'in Nawawi, beliaulah yang meriwayatkan sebuah hadis yang masyhur, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yang halal jelas, yang haram jelas, yang tidak jelas itulah syubhat. Nah, itulah perawinya Nu'man bin Bashir itu. Jadi Nu'man bin Bashir ini satu hari dipanggil ayahnya, namanya Bashir. Kemudian sang ayah Bashir ini mengatakan kepada Nu'man bahwa dia akan menghadiahkan satu kebun kurma yang sangat luas, penuh dengan tanaman-tanaman kurma dan siap dipanen. Karena tentu kecintaan ayah kepada anaknya. Karena ayah ini kadang-kadang kalau sudah cinta dengan anaknya, apapun yang diinginkan anaknya pasti dikasih itu. Jadi akhirnya kemudian istrinya tidak mau kecuali disaksikan oleh Nabi SAW hibahnya seorang ayah atau hadiahnya seorang ayah kepada anak ini. Datanglah kemudian kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bertanya kepada Bashir, adakah putramu selain Nu'man? Kau memang punya putra satu ya kepada Nu'man? Kata ayahnya tidak. Kata Bashir, tidak, anakku banyak. Maka Nabi SAW, kalau begitu kau beri juga anak-anakmu yang lainnya. Kau beri juga anak-anakmu yang lainnya. Ini tidak adil namanya kan. Maka Nabi SAW mengatakan, la ashhadu ala jawr, saya tidak mau menjadi saksi untuk sebuah kezaliman katanya. Dari sini Nabi SAW mengatakan, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kepada Allah, berbuat adillah kalian di antara anak-anak kalian. Adil dengan anak-anak itu, baik anak kepada anak laki-laki atau anak perempuan, apalagi anaknya banyak. Kecuali kalau yang dimaksud ketidakadilan itu masalah kecintaan, lain beda. Kalau tidak adil dalam masalah cinta tidak ada masalah, karena cinta itu urusan hati.
Kadang ayah lebih suka kepada anaknya yang ini karena kecerdasannya. Dia tidak suka dengan yang ini karena kenakalannya. Dia suka dengan yang ini karena dia bagus agamanya. Dia tidak suka dengan ini karena buruk agamanya. Tidak masalah kalau masalah cinta tuh. Tapi kalau sudah urusan harta, tidak boleh kecuali adil. Dan adil itu tentu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan harus pukul rata, kalau dikasih 100 juta semua 100 juta, tidak. Artinya sesuai dengan kebutuhannya. Tentu anak SD berbeda dengan anak SMP. Anak SMP berbeda dengan SMA, SMA berbeda dengan S1. Yang belum kawin berbeda dengan yang akan kawin, dan begitu seterusnya. Jadi dudukkanlah perkara itu pada tempatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, ada seorang ayah itu, karena mungkin anaknya sudah bekerja, sudah ada pemasukan, apalagi mungkin anaknya kaya dan begitu seterusnya. Ada ayah itu yang semena-mena mengambil harta anaknya. Berdalil pula dia. Ada hadis Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasul. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna li malan wa waladan wa inna abi yuridu an yahtaja mali." Rasul, aku ini punya harta tapi juga punya anak. Lah ayahku menghendaki hartaku. Maka Nabi SAW mengatakan, "Anta wa maluka li abi." Kamu dan hartamu milik bapakmu. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Memang secara zahir hadis ini, walaupun ada yang melemahkan hadis ini, tapi ada juga yang mensahihkan. Seolah-olah apa? Bahwa kita dan harta kita ini milik orang tua kita. Zahir hadis seperti itu. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Tetapi tentu tidak bisa dipahami seperti itu saja hadis ini. Sebab kalau dipahami secara letter, artinya secara zahirnya saja, nanti akan bertentangan dengan nas-nas yang lainnya. Contoh umpamanya, kalau hadis ini diartikan secara zahirnya, lahiriahnya, kamu dan juga hartamu milik bapakmu, berarti kalau seandainya anak ini meninggal, berarti hartanya milik bapaknya semua kan? Berarti terhapuslah hukum-hukum waris kepada anak-anaknya. Jadi bukan itu pemahamannya. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memberikan 4 syarat. Boleh orang tua itu mengambil harta anaknya kalau ada 4 syarat. Kalau tidak ada 4 syarat, jangan coba-coba seorang ayah mengambil harta anaknya. Kata Syekh Utsaimin, yang pertama, alla yakuna fi akhdihi dhararun 'alal ibn. Tidak boleh kalau seorang ayah mengambil harta anaknya itu terdapat madharat kepada anak. Tidak boleh, umpamanya ayah mengambil rumahnya, keluar sana, cari tempat di luar. Akhirnya anaknya kelimpungan, kemudian tidur di mana tidak tahu, karena tempat tinggalnya diambil ayahnya. Itu madharat namanya kan. Ya. Jadi tidak boleh. Ataupun mamanya di musim dingin lah, kalau di daerah kita enggak, tapi kan kalau daerah Timur Tengah itu kan dalam setahun itu ada musim dingin, mereka butuh selimut gitu ya. Kalau seandainya kemudian di musim dingin diambil selimut anaknya oleh ayahnya, itu madharat bagi anaknya kan, bisa aja dia sakit nantinya. Nah, itu tidak boleh. Ini yang pertama, syaratnya tidak boleh membuat madharat anaknya. Yang kedua, alla tata'allaq bihi hajatul lil ibn. Tidak boleh mengambil harta anak yang berkaitan dengan hajatnya anak. Umpamanya anak ini ke kantor punya sepeda motor 1, diambil pula sama ayah, suruh jalan kaki. Lah, ini gimana ceritanya? Ya. Atau dia ke pasar pakai motor, diambil sama ayahnya, kau belanja ke pasar jalan kaki sana. Ini tidak boleh, karena sekarang ini kendaraan kan jadi hajat ya. Sudah jadi kaki masalahnya. 1 meter aja naik motor itu, apalagi 1 kilo ya kan. Nah, jangan sampai mengambil harta anak itu yang merupakan hajat kebutuhan anak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, alla ya'khud al-mal min ahadi abnaihi liyu'tiyahu libni akhar. Ataupun orang tua mengambil harta anaknya untuk dikasihkan ke anak yang lainnya. Contoh umpamanya antum disukses di Batam nih. Orang tua di kampung
minta uang sama antum, tolong kirimi uang. Ya karena orang tua, ya kasih aja, namanya orang tua, dikirim. Rupanya uang yang dikirim antum dikasihkan ke saudara antum tuh yang ada di kampung. Dikasihkan ke saudaranya karena mungkin pengangguran. Pertama antum tidak dengar, lama-lama kok aneh ini orang tua ini, kok belum 1 bulan sudah minta uang. Akhirnya ditelisik, rupanya uang itu bukan untuk dia, dikasihkan pula ke anak-anaknya yang lainnya. Ini tidak boleh. Jangan mau kalau seandainya kemudian orang tua mengambil harta kita untuk diberikan kepada saudara kita yang lainnya. Apalagi dia sudah berumah tangga, sudah punya kewajiban suaminya mencari nafkah, bukan tanggung jawab kita memberikan nafkah. Kecuali kalau ingin sedekah, lain ceritanya. Kita ingin membantu lewat orang tua, tidak masalah. Tapi kan kebanyakan biasanya anak sakit hati, dia mau menyenangkan orang tua dengan mengirim uang, tahu-tahu uangnya habis dimakan anak-anaknya yang lainnya kan. Makanya kata Syekh Utsaimin, syarat yang ketiga, boleh orang tua mengambil harta anaknya tapi bukan untuk diberikan ke anaknya yang lain. Kemudian yang keempat, di sini kata Syekh Utsaimin, syartur rabi wa huwa an takuna indal abhajatul lil mal. Boleh orang tua mengambil harta anaknya kalau dia ada kebutuhan mendesak. Mungkin dia sakit pengen berobat, beras habis pengen makan, ini bayar kontrakan ntar lagi mau habis kan, itu nggak masalah kalau memang ada hajat kan itu. Tapi kalau kemudian orang tua sampai zalim, sampai melampaui batas, apalagi untuk maksiat, kan banyak kisahnya, bapaknya judi, kalau kalah minta lagi uangnya sama anak, minta, ini nggak bisa, nggak boleh ya. Jadi ini kezaliman orang tua. Yang ketiga adalah mengambil harta anak dengan cara zalim dan melampaui batas. Ini yang ketiga, dosa besar ayah kepada anak. Kemudian yang keempat adalah tidak mengajari agama, tidak mengajari akhlak, tidak mengajari tauhid. Padahal Allah mengatakan dalam surah Tahrim ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali radhiyallahu anhu ketika memberikan catatan kepada itu, maksudnya apa? Menjaga keluarga dari api neraka itu artinya ajarkan mereka ilmu dan ajarkan mereka adab. Ajarkan mereka ilmu dan adab. Artinya ajarkan mereka tauhid, akidah, salat, yang wajib-wajib lah. Ajarkan kepada mereka. Kalaupun orang tuanya jahil tidak bisa, hantar ke pengajian. Ya, tapi kan secara umum kita suruh anaknya ngaji nak, kan begitu, salat nak, kan gitu. Ajarkan adab-adab keseharian, cara bicara, cara bicara, cara makan, cara berjalan dan begitu seterusnya. Ini kewajiban ayah nih, mendidik mereka. Kalau tidak, seandainya anak ini jahat karena tidak dididik, maka dosa anak akan ditanggung orang tuanya. Ingat kisah tentang seorang bapak yang melaporkan kejahatan anaknya di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Walaupun sebagian melemahkan riwayat ini, tapi masyhur. Jadi ada orang tua ini punya anak durhaka sama ayahnya. Sampai karena ayahnya juga anaknya sudah dewasa, kemudian bapaknya pun sudah tua, kan takut juga sama anaknya kan. Durhakalah anak ini kepada ayahnya. Akhirnya oleh ayahnya dibawa ke persidangan, dilaporkan kepada Umar. Ketika itu menjadi khalifah Amirul Mukminin radhiyallahu an. Maka Umar pun kemudian mengatakan kepada ayahnya, ada apa kau ke persidangan ini? Maka ayahnya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, hukumlah anakku karena dia sudah durhaka dengan aku, dia melakukan ini dirinci banyak-banyak. Hampir Umar terpengaruh karena kejahatan anak kepada ayahnya ini. Tetapi sebelum kemudian Umar mengetok hukumannya, tiba-tiba sang anak mengatakan, ya Amirul Mukminin, berikan kesempatan aku bicara. Kata Umar, silahkan bicaralah. Kemudian kata anak ini, wahai Amirul Mukminin, saya ingin tanya satu pertanyaan saja sebelum kau ketok tu meja hukuman tu. Apa itu?
Apa kewajiban seorang ayah kepada anak? Maka Umar bin Khattab mengatakan 3. Pertama, mencarikan ibu terbaik. Kedua, mengajarkan mereka Quran. Ketiga, memberi nama anak itu dengan nama yang baik. Kata Umar bin Khattab, kewajiban seorang ayah mencarikan ibu terbaik, memberikan nama terbaik, dan mengajarkan Al-Quran. Kata anak ini, wahai Amirul Mukminin, 3-tiganya enggak ada sama ayah saya, katanya. Pertama, mencarikan ibu yang baik. Tidak, aku ini anak seorang budak. Ayahku membeli budak Majusi di pasar, kemudian digauli, hamil, lahir aku. Yang kedua, dia memberi nama aku dengan nama yang buruk, nama binatang. Kemudian yang ketiga, 1 huruf Quran pun dia tidak pernah mengajarkan aku, katanya. Wah, Umar langsung marah. Sidang ditutup, tak jadi, katanya. Kenapa? Sebelum anakmu durhaka kepadamu, engkau sudah lebih durhaka kepada anakmu, katanya. Ini kan seperti ini, ikhwan. Ya, harusnya kata Umar apa? Mencarikan ibu terbaik. Makanya kenapa dalam pranikah itu kan Nabi SAW mengatakan, nikahilah wanita itu karena 4 perkara. Karena cantiknya, karena nasabnya, karena hartanya, dan yang terakhir karena agamanya. Kata Rasul, fadfar biddatid din taribat yadak. Ambil yang baik agamanya, selamat kau dunia akhirat. Makanya dalam hadis yang lain, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang laki-laki melamar putrimu, baik agamanya, mantap agamanya, baik pula akhlaknya, nikahkan dengan dia. Kalau tidak, hancur anakmu. Artinya carikan jodoh terbaik supaya turunannya baik. Gitu ya. Yang kedua, setelah punya anak, kasih nama terbaik. Jangan kemudian karena dia orang Jawa cari kemudian bahasa-bahasa Jawa. Orang Melayu cari bahasa-bahasa Melayu. Orang Padang cari pakai bahasa Padang. Kadang disesuaikan dengan tanggal kelahiran bulannya. Kalau lahir di bulan Oktober dikasih nama Oktober. Ini gimana? Ya. Bukan begitu. Ngasih nama itu cari nama-nama Allah. Kalau dia laki-laki gitu. Kalau dia perempuan cari nama-nama istri-istri Nabi, sahabat-sahabat Nabi, kan itu yang baik-baik. Karena nama itu mempengaruhi karakter. Boleh jadi itu doa bagi anak itu sendiri. Kemudian juga ajarkan Quran, ajarkan agama. Ini kezaliman ayah kepada anak, tidak mengarahkan ke dalam agama dan tidak mengajari adab mereka. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan anak-anaknya. Ada sebuah hadis, dan hadis ini sangat menakutkan bagi kita para ayah nih. Kata Nabi SAW, salasatun harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah. 3 kelompok yang Allah haramkan surga atas mereka. Subhanallah. Allah haramkan surga, ikhwan. Artinya tidak bisa masuk surga, masuk neraka. Siapa 3 kelompok ini? Mudminul khamri, orang yang kecanduan khamr. Ingat kecanduan khamr. Kemudian wal'aku, dan anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang terakhir ad-dayus alladhi yukirul khabsa fi ahlihi. Dayus yang membiarkan kemaksiatan terjadi di tengah-tengah keluarganya, dibiarkan. Disebut dayus itu. Jadi kalau kita sebagai ayah melihat kemungkaran kepada anak kita, cegat. Makanya dari kecil itu sudah harus dicegat sebenarnya. Sebab kalau sudah besar dia bisa melawan masalahnya. Jadi kecil itu. Jadi kalau umpamanya anak kita ini dari kecil, umpamanya anak perempuan belum balik, sudah diajari pakai jilbab. Sehingga kalau dia sudah besar, dia tahu harus menutup auratnya. Dan biasanya kalau dari kecil sudah dijelaskan tentang batasan-batasan aurat, bahaya membuka aurat. Nanti kalau sudah besar, anggaplah qadarullah anak perempuan kita ini terkena pergaulan bebas, dia cabut jilbabnya. Insyaallah ikhwan, dia pasti akan balik. Pasti akan pakai jilbab lagi dia. Kenapa? Karena ada dasarnya. Dia tahu hukum-hukumnya. Pasti suatu ketika akan takut dia.
Tapi kalau dari kecil memang nggak pernah dilatih untuk menutup aurat, sampai besar dia akan seperti itu. Kecuali mungkin dapat hidayah kan begitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai kemudian ayah membiarkan kemungkaran, anaknya kelayapan ke sana kemari, tidak pernah ditanya, kau dari mana? Siapa kawan? Kemana saja? Kau enggak sholat ya? Di masjid tak nampak pula kau di situ. Di mana kamu? Jadi harusnya ayah itu tegas dengan anak-anaknya. Jangan sampai kemudian anak tak sholat dibiarkan, anak main dengan anak nakal dibiarkan. Karena sekarang lihat coba, kadang-kadang saya miris coba, banyak geng-geng motor yang enggak jelas itu. Itu anak-anak remaja, anak-anak SMP. Kadang-kadang tengah malam ngangung-ngangung ganggu orang itu. Itu anak siapa itu? Kenapa orang tuanya membiarkan gitu loh? Naudzubillah. Ya, maka mereka dayus, dosa besar. Ya, ini yang nomor 5. Ya. Kemudian yang nomor 7. Anak terkadang atau khususnya anak wanita ya, dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah. Qatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, harus dipahami, ayah tidak boleh memaksa anak putrinya menikah dengan laki-laki lain. Karena ada juga, saya kenal seseorang di Batam ini, jadi pokoknya anak putrinya ini maunya seperti ayahnya, didoktrin sama ayahnya, aku yang akan carikan jodoh. Jadi ayahnya ini nyari jodoh orang kaya, walaupun dia itu sudah nikah, jadi paksa untuk poligami karena alasannya kaya. Jadi calonnya kaya padahal sudah punya istri. Yang ada sebenarnya masalah hukum poligami tidak ada masalah kan gitu. Tapi memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki yang kaya itu, yang sudah punya istri, padahal anak gadisnya itu tidak suka. Apalagi sudah tua pula, apalagi dah bangka gitu ya. Agak repot ya kan. Jadi ini keinginan orang tuanya untuk kaya saja. Lah ini enggak boleh. Dalam hukum Islam itu tidak sah pernikahannya. Makanya kenapa kita harus pahami ya, soal memaksa anak gadis menikah dengan laki-laki yang tidak disukai. Pertama ikhwan, bahwa pernikahan itu harus berdiri tegak di atas mawaddah dan rahmat. Harus tegak di atas cinta dan kasih sayang. Bagaimana anak ini tidak sayang, tidak cinta dengan jodohnya, dipaksa-paksa kan masalah nantinya. Jangankan yang tidak cinta, kita yang awalnya cinta dengan istri kita, kemudian karena banyaknya masalah seiring dengan waktu, lama-lama juga bosan kan, malas nengoknya kan, si dia terus ya. Kadang-kadang udah bosan nengok dia, karena mungkin saking banyaknya masalah, hilang cintanya, hilang sayangnya. Itu yang sudah lama menikah kan. Nah ini sama sekali tidak ada perasaan cinta sayang, dipaksa-paksa kau harus kawin dengan dia. Ini tidak bisa, ini menyelisihi aturan pernikahan. Yang kedua, bahwa manusia tidak bisa dipaksa soal cinta. Nggak bisa manusia dipaksa soal mencintai itu. Makanya kenapa Allah mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil kepada istri-istrimu kalau kamu punya lebih daripada satu istri. Maksud tidak adil di sini maksudnya perasaan. Kalau perasaan tidak bisa, antum punya istri 4. Tidak mungkin perasaan antum semua sama 100%, tidak mungkin. Pasti akan yang kesini lebih senang mungkin karena mudanya, yang kesini lebih suka karena manisnya, yang kesini lebih suka karena gemoynya atau apalah kan. Kan itu ya. Pasti adalah perasaan cinta itu mesti beda, tapi kalau hak itu harus adil kan itu. Tetapi kan cinta tidak bisa dipaksa masalahnya. Ya. Kemudian ikhwatu fiddin, Nabi tidak pernah memaksa anak-anaknya nikah dengan selera dia. Nabi kan punya anak perempuan 3 loh. 4 ya kan, dari Ruqayyah, Ummu Kulthum, kemudian Zainab sampai kepada Fatimah. Satu pun Nabi tidak memaksa mereka nikah. Mereka cari jodoh, disesuaikan dengan keinginan mereka. Lah ini menunjukkan bahwa tidak boleh memaksa anak gadis kecuali karena kerelaannya. Makanya pentingnya anak gadis itu diajari agama. Kalau diajari agama, dia akan nurut sama orang tuanya. Terserah ayahlah mau nyarikan, yang penting samat, hafal Qur'annya dengan saya, kan begitu.
Sama juga dia manhaj dan akidahnya, dia nurut saja, dia mau. Tapi kalau anak itu jauh dari agama dipaksa-paksa, apalagi zaman sekarang, anak itu berontak, ikhwatu fiddin. Apalagi umpamanya anak zaman sekarang dia sudah punya pacar sejak sekolah, ataupun punya pacar di TikTok, di Facebook, di apa gitu kan. Tahu-tahu orang tua ngomong kau kawin dengan dia, bunuh diri itu. Banyak terjadi seperti itu. Itulah pentingnya pendidikan agama, ikhwatu fiddin yang dimuliakan. Makanya hadis Rasul mengatakan apa? As-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha wal bikru yasta'dhinuha abuha fi nafsiha wa idnuha somatuha, kata Rasul. Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sedangkan perawan maka ayahnya harus meminta persetujuannya. Nggak bisa main kawin-kawinkan dulu. Dijelasin dulu, nah itu bagus. Kamu kalau nikah dengan dia selamatlah agamamu, begini bla bla bla. Dikasih keterangan, baru anaknya mau kan itu. Dan izinnya itu adalah diamnya. Sebab biasanya kalau anak gadis dia tidak berani mengungkapkan sesuatu karena malu. Lain dengan janda, belum ngomong udah ngomong dia. Kawinkan aku dengan dia, itu kalau janda tuh udah berani, apalagi jandanya sudah di atas kepala 4, ya itu tebar pesona tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa bagaimana kalau sudah terjadi ayah memaksa anaknya nih, anaknya tidak suka dipaksa-paksa nikah, bagaimana kalau terjadi? Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tidak sah nikahnya. Tetapi walaupun tidak sah nikahnya, mempelai wanita tidak boleh menikah lagi kecuali mendapatkan cerai dari suaminya. Dan si suami tidak boleh menggaulinya sampai dia redha. Ya, jadi di sini ada hukum di sini. Ini seorang ayah paksa anak gadisnya menikah. Anaknya tidak suka, akhirnya terjadi pernikahan karena takut anaknya dengan ayahnya. Secara hukum pernikahan tidak sah. Tetapi walaupun tidak sah, anggaplah tidak sah pernikahannya, bukan berarti kemudian si perempuan ini enak saja kemudian menikah dengan laki-laki yang dicintainya. Tidak, harus diceraikan dulu sama si laki-laki yang tidak disukainya, dan si laki-laki yang tidak disukainya sebenarnya yang sudah menikahinya tidak boleh menyetubuinya sampai ada kerelaannya. Nah, ini harus dipahami ya. Ini yang nomor 7, tidak boleh ayah memaksa orang tuanya untuk menikah. Kemudian yang nomor 8, terkadang ayah ini mencaci, memaki, merendahkan anak itu di depan manusia. Kadang anak-anak ya, masih anak-anak, kok ini bodoh katanya, di depan teman-temannya. Kok bodoh kau ini katanya. Akhirnya kan teman-temannya dengar, pasti akan dibulinya kan. Ataupun ngomong kasar itu di depan tetangganya. Dan ini saya lihat sering terjadi, terutama orang-orang awam tuh. Orang-orang awam yang tidak takut dengan lisan mereka itu kadang mencaci maki anak tuh, naudzubillah tuh. Udah sumpah serapah itu keluar itu kayaknya. Binatang-binatang keluar semua. Binatang aja tidak pernah mencaci binatang yang lain dengan menyebutkan binatang tuh. Ada babi kalau lagi marah, anjing kau nggak ada, karena babi nggak bisa ngomong. Tapi binatang aja tidak pernah mencaci dengan binatang yang lain, manusia loh. La ilaha illallah. Maka tidak boleh, ini dosa besar, tidak. Apalagi itu anak sendiri. Ya. Kemudian yang nomor 9 ini juga tidak kalah pentingnya. Kadang ada adat-adat jahiliyah itu masih menetap di hati-hati kita ini. Seperti mamanya dari awal dia pengen anak laki-laki, yang lahir pula anak perempuan. Atau mungkin sebaliknya, akhirnya dia tidak suka, tidak selera mendidik anaknya itu karena tidak sesuai dengan keinginannya. Makanya orang-orang jahiliyah itu disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 58-59 itu, wa idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bi. Padahal apabila seseorang dari mereka, maksudnya orang-orang jahiliyah, dihabar gembirakan dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menghitam padam saking marahnya.
Dia sembunyikan dari banyak orang disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Jadi orang-orang jahiliyah itu kalau punya anak perempuan itu sudah kabar buruk tuh bagi ayahnya tuh. Karena apalah anak perempuan tidak bisa diandalkan kata mereka. Kalau anak laki-laki kan bisa jadi pejuang, mujahid, ngasih nafkah, bisa jadi sukses, membanggakan orang tua. Anak perempuan apa katanya? Maka datang Islam kemudian menyamakan derajat wanita dengan laki-laki. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Bahwa laki-laki dan perempuan sama saja dalam hal kebaikan. Yang mulia di antara mereka adalah ketakwaan, bukan jenis kelamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka semua anak itu sama, bahkan kalau mereka paham tentang keutamaan memelihara anak perempuan. Nabi SAW loh sampai kemudian memberikan balasan yang luar biasa bagi antum yang punya anak perempuan. Perhatikan hadis ini. Rasul mengatakan, manibtala atau manibtuliya min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuannya, lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Dalam riwayat Rasul mengatakan, man ala salasa banatin fa adabbahunna wa zawwajahunna wa ahsana ilaihinna falahul jannah, kata Rasul. Siapa saja yang mengasuh 3 putrinya lalu mendidiknya kemudian mengawinkannya dan memperlakukan 3 putrinya dengan baik, maka dijamin dia masuk surga. Subhanallah. Beruntung kalau antum punya anak perempuan itu. Karena tantangan merawat anak perempuan beda dengan anak laki-laki. Tantangan anak perempuan ini berat kan gitu. Karena apa? Hilang sedikit saja kena pergaulan bebas, malunya luar biasa. Tapi kalau anak laki-laki kemana aja kan diumbar saja kita tidak peduli. Tapi kalau anak perempuan hilang sedikit kita was-was kita. Makanya dulu ada kisah itu. Ada bapak-bapak, nampaknya preman karena bertato-tato tuh, datang ke rumah nangis-nangis. Ya, saya bilang preman bisa juga nangis, saya bilang kan. Jadi saya bilang, ada apa Pak? Tolonglah Pak Ustadz ruqyah anak saya, katanya. Emang kesurupan anak bapak? Enggak, katanya. Kemudian dicerita, dulu anak saya itu mondok itu di Medan sana, katanya, 2 tahun. Saya senang anak saya karena saya sudah jahat, janganlah anak saya jahat. Tapi ibunya katanya tidak tega. Sudahlah, udah 2 tahun aku rindu dengan anakku, pulang aja ke Batam, katanya. Kita pondokkan, kita sekolahkan di Batam saja. Akhirnya cekcoklah dia dengan istrinya, kalah pula dia. Mungkin tipe-tipe suami takut istri. Dibawalah akhirnya anak itu baru 2 tahun mondok, bawa ke Batam. Sampai di Batam ketemu kawan-kawan sebaya dia. Akhirnya tidak mau mondok, mau sekolah saja. Sekolah ke negeri. Itu waktu dari pengambilan anak dia dari pesantren, cuman 2 minggu hilang anaknya. Hilang anaknya. Wah, orang tuanya stres. Rupanya anaknya berkawan dengan anak-anak geng motor, anak-anak pang itu. Ketahuan, marah bapaknya. Akhirnya dikurung. Dikurung, loncat dari jendela dia. Ceritanya tuh. Loncat dari jendela, hilang lagi 2 minggu. Pas ketemu ada di kos-kosan lantai 2, bawahnya warung Padang, atasnya kos-kosan. Pas ditengok anaknya udah betato semuanya, sudah bertindih semuanya, udah kayak setan. Bayangkan coba, 2 tahun mondok bisa dirusak dengan 2 minggu tuh. Ini terjadi ini. Akhirnya udah ketahuan itu, minta bantuan. Sempat lapor polisi, anaknya hilang juga tuh. Akhirnya kemudian ketangkep, anaknya dikurung. Jadi minta ke saya, Ustadz ruqyah anak saya. Itu cerita ruqyahnya tuh. Katanya kesurupan. Nah, itu bukan kesurupan, ayahnya. Makanya kenapa sudah bagus-baguslah di pesantren coba. Akhirnya di seperti ini coba. Lah ini kan menunjukkan apa, bahwa tantangan merawat anak perempuan itu memang
berat. Makanya wajar siapa yang punya anak perempuan kemudian mendidik dia dengan baik-baik sampai kemudian adabnya terdidik, ibadahnya baik, 2 pahala dalam 2 hadis ini. Pertama, anak itu akan menjadi penghalang kita dari neraka. Yang kedua, kita dijamin masuk surga. Ya, makanya kalau antum punya anak perempuan, baik-baiklah mendidik mereka. Kemudian yang terakhir, jangan sampai mendoakan doa buruk. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiku minallahi ta'ala sa'ata nailin fiha ata fayastajibu lakum. Jangan kalian mendoakan buruk kepada diri-diri kalian. Jangan kalian mendoakan buruk kepada anak-anak kalian, kepada pembantu-pembantu kalian, kepada harta-harta kalian. Karena dikhawatirkan ketika kita berdoa bercocokan dengan waktu mustajab doa, akhirnya didoakan dan dikabulkan doanya. Makanya para ulama itu, berapa banyak dari kalangan ulama yang mereka karena kemarahannya akhirnya mendoakan buruk kepada anak-anaknya menjadi penyesalan seumur hidupnya. Coba bayangkan kalau seandainya ada orang tua nih. Ada seorang saya bercerita, jadi anak ini masih kecil, masih remaja. Jadi saking nakalnya anak-anak remaja, kan biasa nakal ya kan, anak-anak remaja itu. Jadi saking nakalnya orang tuanya itu sampai berak, sampai mendoakan buruk. Nak katanya sama orang tuanya ini, kalau kau nakal seperti ini, semoga serongsong peluru menancaplah di kepalamu tuh. Nah, saking nakalnya dia ngomong begitu. Ya. Akhirnya doa ini lupa orang tuanya kalau pernah mengucapkan kalimat itu kepada anaknya. Anaknya itu tumbuh dewasa akhirnya. Tumbuh dewasa, mulai sekolah SD, SMP, SMA sampailah kuliah anaknya. Akhirnya setelah dia selesai kuliah, keterima pula lah di militer. Dia daftar kepolisian, masuk dia. Rupanya saat pelatihan itu, dia main-main sama kawannya dengan pelatuknya, dengan pistol itu, disangkanya nggak ada pelurunya. Jadi buat main-main di kepalanya itu, rupanya masih ada satu serongsong di pelurunya itu. Ditembakkan masuk ke kepalanya, mati akhirnya. Jadi orang tuanya itu menyesal seumur hidupnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi dia baru perasan kalau dulu waktu anak ini masih remaja, dia pernah mendoakan seperti itu. Rupanya dikabulkan doanya setelah dia dewasa. Makanya kenapa para ulama tadi mengatakan berapa banyak ulama yang menyesal, menangis seumur hidupnya gara-gara kemarahan, akhirnya terlontar kalimat doa buruk dan Allah kabulkan. Lah makanya kenapa jangan mendoakan keburukan kepada anak-anak. Dikhawatirkan tidak diijabah sekarang, tapi diijabah nanti. Yang boleh jadi kemudian setelah anak itu baik, kita sayang dengan dia, rupanya dikabulkan pula doa kita yang lalu-lalu itu. Maka dari sekarang tahan lisan, doakan saja kebaikan kepada mereka, mudah-mudahan menjadi sebuah kebaikan. Seperti contohnya kalau antum baca biografi Imam Sudes, Imam Mekah, kalau antum umrah ataupun haji kan makruf Imam Sudes, ya, Imam Masjidil Haram, sekarang jadi menteri. Itu dalam biografinya ibunya namanya Sudes, pernah juga anak-anak sama dengan kita, juga pernah remaja, pernah nakal juga. Tapi setiap dia nakal, ibunya selalu tafaul, tidak pernah mengeluarkan kata-kata jelek. Dia hanya mengatakan Sudes, mungkin bahasa kitanya kan, daripada kau nakal, kau pergi sana ke haram, mudah-mudahan kau jadi imam di situ. Besoknya nakal lagi, itu lagi diucapkan ibunya, Sudes, kau pergi saja ke haram daripada kau nakal tuh, mudah-mudahan kau jadi imam di sana. Setiap nakal orang tuanya jengkel, itu yang diucapkan. Subhanallah, siapa nyangka kemudian ucapan ibunya yang terulang-ulang bertahun-tahun itu menjadi sebuah kenyataan. Siapa yang tidak kenal Imam Sudes, imam yang ditunggu-tunggu kalau jadi imam di Masjidil Haram tuh. Nah, cobalah antum kayak gitu. Jadi kalau anak nakal, kamu nih nakal, sana ke Jabal Uhud sana, gantikan Abu Umairah di sana. Ya siapa tahu anak meninggal, dia pula yang jadi mudirnya di sana kan gitu. Nggak masalah. Ya, yang penting yang baik-baik saja. Yang ke Al-Fajri sana, mudah-mudahan jadi imam kau di sana. Nanti Pak Imam keluar, dia pula jadi imam.
Intinya bahwa jangan kemudian latah dengan bahasa-bahasa kotor akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Lah inilah di antara 10 dosa besar seorang ayah kepada anaknya. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.